Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini sorry banget hari ini bisa agak terlambat karena Bung Rocky ada acara di Palembang ya, Bung Rocky. Di Unsri atau di mana, Bung Rocky? Ya, di Universitas Sriwijaya itu bicara tentang masa depan bangsa dari perspektif Kerajaan Sriwijaya. Wis. Maksudnya dari perspektif akademisi Sriwijaya. Oke. Ya, ya, ya. Bagaimanapun itu kan kerajaan bahari gitu ya. Ada tol lautnya lah. Kalau ngomongin yang sekarang itu. Ya, hal yang menarik adalah swing voters atau undecided voters di kalangan mahasiswa itu tinggi sekali itu. Mhm. Karena mereka menganggap mereka menunggu hasil perdebatan, masih inginlah melihat potensi-potensi yang para kritikus itu mempersoalkan ide dan visi para capres itu. Tapi yang jelas ada keterlibatan mahasiswa dengan keadaan politik. Jadi mereka mengevaluasi sebetulnya bahwa demokrasi itu berhenti dan karena itu mereka memulai lagi lewat kampus. Jadi kampus itu justru akan jadi pendorong demokrasi, bukan Jokowi yang akan dorong demokrasi. Ya, Itu kesimpulan dari diskusinya. itu mayoritas ya mahasiswa itu swing voters sementara ini. Jadi angka 28% lebih itu yang kalau kita rujuk pada Kompas itu terutama di kalangan anak muda dan yang terdidik seperti mahasiswa ini gitu ya. Iya, saya ngobrol dekat dengan mereka dan tanggapan mereka tetap bahwa sebagai intelektual mereka tidak ingin ditipu oleh kampanye itu. Jadi mereka tetap melihat atau menunggu mana calon presiden yang betul-betul perspektifnya bisa diuji secara akademis itu, bukan yang sekedar Ah, uh, asal bunyi itu, asal rakyat senang enggak itu upaya pertama untuk menapis visi misi presiden adalah dengan menunggu debat yang bermutu tuh. Jadi kelihatannya debat itu yang kita anggap sebagai nggak penting-penting amat, tapi bagi wilayah swing voters ini itu atau undecided voters ini itu penting sekali dan angka 28% itu signifikan. ya, ya, ya. Dan itu kan udah kita bahas ya, Bung Rocky. Karena saya kira perlu studi baru tentang efektivitas debat itu. Kalau dulu ya mungkin karena memang yang sifatnya kan mono apa ya, linier begitu saja ya. Dan itu apanya forum-forumnya kan debat itu ada di radio, di TV dan sebagainya begitu. Kalau sekarang kan media sosial yang ambil peran itu kan gitu ya. Jadi debat itu kan baru bermutu kalau ada analisis dari panelis, ada upaya untuk memperlihatkan bahwa ini faktanya bohong nih. Jadi sebetulnya kecepatan para analis media yang menunggu pertarungan di atas panggung debat itu yang lebih penting daripada isi debatnya sendiri kan. Kan Ya. panelis nggak bisa mengevaluasi atau ikut di dalam upaya untuk mendalami substansi debat. Jadi justru para jurnalis yang siap-siap di meja redaksi, mereka yang lebih bermutu ditunggu sebagai komentator debat tuh. Dan itu Ya. intinya bahwa debat itu harusnya di dalam 1-2 detik setelah diucapkan, mestinya udah fakta yang muncul tuh di papan. Mestinya KPU siapin papan untuk dipakai oleh para penulis untuk memperlihatkan bahwa yang isi debat pertama itu substansinya kurang. Yang kedua itu faktanya bertentangan atau nipu kan. Kan mestinya langsung dicek fact pada saat yang sama supaya publik tidak terlalu lama menunggu hasil analisis sehari kemudian kan itu mestinya begitu debat presiden itu kan data-data kan tersedia tuh jadi sekali dia berbohong misalnya langsung kelihatan bahwa oke ini seseorang itu memang pakai data tapi datanya tipu semua itu kan mestinya panelis sebetulnya. Tapi kan KPU menunjuk panelis hanya untuk menulis pertanyaan, bukan untuk membahas. Itu ajaib juga tuh. Ya, ya. Ya, dan itu terkonfirmasi memang Bung Rocky karena kemudian ada media-media yang juga kemudian membuat fact check tadi yang disebut ya, klaim-klaim dari para kandidat dan kemudian siapa yang cuma mengklaim saja dan kemudian siapa yang menunjukkan buktinya itu langsung ada dan sekarang kan mudah sekali ya melakukan hal-hal semacam itu. Dan kemudian juga yang menarik kan kita kemarin bahas soal jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas itu yang angka kemudian ada hampir 10% itu yang kemudian mengalihkan dukungannya dari capres setelah debat itu ketika saat berlangsung debat Bung Rocky. Jadi bukan setelah selesai. Saya menduga keras bahwa setelah selesai debat itu kemudian perubahan itu akan sangat signifikan. Jadi pendalaman memang terjadi setelah perdebatan kan. Kan harusnya pendalaman harus di dalam perdebatan itu sendiri tuh. Jadi Ya. kelihatannya mereka yang masuk dalam perdebatan itu banyak yang udah siap-siap untuk menduga-duga arah pertanyaan tuh. Jadi Hmm. disiapkan data atau argumen yang seolah-olah nanti bisa menjawab atau sekedar menyambar pertanyaan kan. Itu
berbahaya juga karena publik kita bukan datang dari kalangan akademis terutama tuh. Kan kita sering terangkan bahwa 80% dari pemilih kita itu tidak lulus SMP. Jadi Ya. mereka ini mudah dipengaruhi oleh fake news atau hoax segala macam tuh. Jadi KPU juga mesti memperhatikan itu. Jangan sampai debat itu justru hanya dimanfaatkan untuk menyiram sensasi pada publik tuh dan substansinya tidak dapat. Oke. Jadi, nah ini yang menarik kemudian ya. Sekarang ini sedang ramai juga akhirnya di media sosial. Kalau yang kemarin media sosial sudah memberi penilaian sendiri dan juga banyak mesin pencari di Google tuh dan sebagainya juga memetakan dukungan-dukungan semacam itu. Tapi yang menarik sekarang ini ada perkembangan baru kemarin yang kita sebut-sebut juga ketika Gibran itu kemudian menjadi cheerleader kan kita menyebutnya. Tapi kalau netizen menyebutnya jadi kompor begitu ya. Kompor para para pendukungnya Pak Paslon 02 ini kemudian ditegur oleh KPU sekarang Gibran dan Gibran juga minta maaf karena dia tidak tahu. Nah, kemudian yang dipersoalkan oleh para netizen ini seorang calon wakil presiden yang prosesnya melalui pelanggaran etika berat dan kemudian tidak tahu etika karena sebenarnya sejak awal sudah disampaikan tata cara dalam perdebatan itu. Tata tertib bukan tata cara. Ya itu kalau di Amerika udah dibully habis oleh para psikolog kan. Jadi itu menunjukkan kematangan seseorang dan itu juga penanda bahwa sebetulnya saudara Gibran sebagai wapres itu juga emosional tuh kan. Ini penanda semiotik bagi pemilih bahwa orang yang seharusnya menunggu dengan sabar ternyata tidak sabaran tuh dan ngomporin justru memang dia ngomporin kan. Tapi fungsi-fungsi semacam itu ya biarin aja kan. Akhirnya publik akan lihat, oh ini pasangan yang emosional kan. Jadi justru itu melemahkan Prabowo. Kan mestinya Gibran mengatasi gerak-gerik Prabowo yang udah mulai kelihatan emosional, mestinya Gibran yang meredupkan itu. Tapi justru dia ngomporin emosi Prabowo kan. Jadi itu bahayanya kalau timnya Prabowo itu tidak mendeteksi potensi Gibran untuk masuk dalam jebakan-jebakan emosional bahkan provokatif kan. Jadi kemampuan dasar untuk debat, untuk menahan, menunggu momentum itu tidak dipelajari oleh Gibran terutama. Ya, tetapi kan sebenarnya orang seperti Pak Prabowo ini boleh disebut veteran karena sudah keempat kalinya. Harusnya yang begini-begini ini Pak ini kan makanannya Pak Prabowo. Kan ada upaya untuk memoles Prabowo supaya jangan terlihat wilayah emosionalnya. Nah, itu juga berbahaya karena nanti dia jadi kaku. Begitu dia jadi kaku, sifat dasarnya muncul. Kan karakter orang biarin aja. Buat apa memoles sesuatu yang pada akhirnya akan menjadi backfire effect pada dia sendiri kan? Kan nggak mungkin Pak Prabowo disuruh tahan untuk tidak mengucapkan sesuatu yang bagi dia harus diucapkan saat itu juga. Jadi perintah dari tim sebut aja para pelatih terhadap Prabowo dan Gibran itu tidak efektif akhirnya. Ya, ya. Ini yang kita sebut orang mestinya kalau mau otentik ya be yourself gitu ya. Ini yang terjadi coba dirombak total Pak Prabowo. Iya, saya kira itu pasti ada evaluasi dari Gerindra. Tetapi kelihatannya udah susah di putaran kedua, udah ditanamkan lebih dahulu citra bahwa Prabowo tidak bisa menahan emosi. Kan itu dasarnya kan. Padahal memang Prabowo orangnya emosional atau temperamental. Jadi buat apa mengedit bahasa tubuh yang memang dasarnya itu udah hidup di dalam dirinya kan? Kan itu juga palsu sebetulnya tuh. Ya poles-memoles itu mestinya secara estetik masih bisa dihasilkan misalnya dengan pakaian yang memungkinkan Prabowo tampil lebih tenang kan itu kan. Tapi kalau Prabowo diberi pakaian yang kostum yang kemarin itu memang tidak bisa untuk tidak attacking gitu, tidak bisa untuk tidak impulsif terhadap pertanyaan Anies dan Ganjar kemarin. Itu saya kira bagian estetik dari tubuh seorang capres itu mesti diperhatikan. Bahwa di depan kamera dia nggak mungkin menyembunyikan emosinya karena akan ada zoom in zoom out di situ kan akan terbaca bahasa tubuh yang disembunyikan tuh. Apalagi di depannya nggak ada podium sehingga langsung terlihat bahasa tubuhnya tuh. Demikian juga Gibran yang disorot secara autofokus mungkin tertangkap ekspresi yang betul-betul seperti ya pemandu sorak doang. Bukan orang yang menunggu dengan tertib dan melihat gagasannya apa. Lalu mungkin di dalam jeda nanti Gibran bisikan pada Pak Prabowo bahwa bahasa tubuhnya kurang luas. Tetapi Gibran justru mengompori panggung itu. Dan itu terlihat bahwa Gibran juga tidak mampu mengendalikan bahasa tubuhnya.
Ya, jadi kita teringat omongannya Pak Jokowi dong ya. Harusnya kalau kritik sopan, sopan dan santun, bukan kritiknya harusnya ketika hadir, apalagi sebagai seorang kandidat, itu sopan santun yang harus dijaga. Itu bahayanya kalau sopan santun itu dipesan, sopan santun yang diarahkan oleh cheerleadersnya kan, sopan santun datang dari tradisi yang melekat pada pribadi atau integritas seorang tuh. Jadi nggak mungkin tuh dipaksakan sopan santun, padahal sebetulnya wataknya memang tidak sopan, tidak santun. Kan dasarnya itu. Jadi bahasa tubuh itu kan nggak mungkin diedit. Yang bisa diedit adalah kalimat yang keluar secara argumentatif itu bisa diedit. Tetapi begitu terpancing dalam satu provokasi kecil itu pasti bahasa tubuhnya berubah. Ya, ya, ya. Oke. Jadi ini kalau kita seperti pertandingan, karena ini kan ada pertandingan pertama, pertandingan kedua, ketiga kalau untuk capres, kalau cawapres satu dan dua gitu. Dan orang kembali menanti-nanti ini Gibran, dan dalam kondisi saya kira keduanya sekarang khususnya Gibran secara psikologis sekarang tertekan. Ya Gibran pasti tertekan tuh, tapi mungkin ya ada kimia yang bisa dipakai untuk menenangkan batin dengan ya pasti ada dokter psikiatri yang mulai mendampingi itu. Kalau enggak itu efek itu bisa sampai 5 diskusi yang akan datang kan. Nah Prabowo yang udah terbiasa menguasai panggung, kalau diberi kisi-kisi yang terlalu membatasi itu juga dia akan bereaksi tuh tanpa Hmm. sadar. Oke, itu menjelaskan kenapa kemudian Budiman Sujatmiko, timnya Pak Prabowo, menjelaskan pada publik bahwa sebenarnya Pak Prabowo diminta oleh dia untuk melakukan attacking balik ke para kandidat yang lain, kepada Ganjar, pada Anies, tapi Pak Prabowo menolak. Jadi ya kata dia memang Pak Oh, Prabowo lebih mengutamakan persatuan itu. Gitu. ya itu kan apologi akhirnya itu Ya. juga konyol ngapain ngaku begitu kan jadi terbaca bahwa memang itu ada pelatihan-pelatihan yang tidak fit and proper dengan watak Prabowo. Jadi para pelatih ini juga konyol akhirnya mesti bersifat apologetis atau defensif kan itu penjelasan setelah setelah debat itu menunjukkan bahwa oh tim suksesnya sendiri mengakui kelemahan Prabowo dong kan buat apa itu mengaku di situ itu konyol semuanya. Yes, oke. Okay. Baik, Bung Rocky. Jadi makin tidak sabar ya untuk menunggu tanggal 22 Desember nanti. Ya itu problem teman saya juga Budiman Sujatmiko yang menulis buku Anak-anak Revolusi tapi sekarang mesti mengasuh seorang anak kecil kan itu juga psikologi yang buruk tuh. Ya, ya. Ya. Kalau mengasuh anak kecil itu sebetulnya bukan di pol itu babysitter, Bung Rocky. Ya, jadi mesti diganti bukunya Budiman dari Anak-anak Revolusi menjadi Revolusi Kekanak-kanakan. Baik, terima Oke, kasih. yoi, sip.